Di situ kayaknya saya ada yang mendorong lah, jatuh tapi tidak ada luka, tidak ada apa-apa, tapi memang kena di kepala. Kamu sebut nama bapak, kalau nyium bau harum ini itu berarti bapak datang. Seorang yang mendampingin saya ini ikut ngaji, tapi orang yang nggak ada, tapi mendampingi saya itu bisikannya ada. Dari pertama habis kejadian pergi ke tempat wisata itu. Itu kejadian 3 bulan dan orang tua saya bilang kayaknya yang ke Ustadz ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, tetap seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami dari channel Merah Putih Kreator. Oke, pada video kali ini kita masih berada di kota Palembang, yang dimana kita saat ini akan mengadakan segmen podcast misteri. Hari ini juga kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu Mbak Sandra. Selamat malam Mbak Sandra. Selamat malam. Nih Mbak Sandra yang mungkin akan menceritakan pengalaman horornya ya Mbak ya? Iya. Nah itu kira-kira di tahun berapa Mbak? Dan pengalaman horor apa nih yang kisi-kisinya yang akan Mbak ceritakan pada malam ini? Itu kejadiannya waktu saya kelas 2 SMA. Kisi-kisinya kayaknya ada di suatu tempat pariwisata di Palembang. Itu tanpa sengaja. Saya juga baru tahu nih, ketika sudah selesai semua, saya baru tahu kalau itu salah satu penghuni di tempat wisata itu. Itu kisi-kisinya. Oke, ditahan dulu Mbak ceritanya. Jangan lupa tetap support channel Merah Putih Kreator dengan cara like, comment, share, serta subscribe agar channel kami ini semakin maju dan berkembang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Bisa diceritakan Mbak, kira-kira kisahnya bermula dari mana? Itu kejadiannya di tahun berapa kira-kira? Tahun 2002. Itu waktu itu saya kelas 2 SMA ya. Kejadiannya itu sebenarnya sih sebelum maghrib. Jadi sore menjelang maghrib. Saya dan bapak dan saudara satu lagi itu jalan ke arah Bukit Seguntang. Itu tempat wisata ya? Ketika di situ memang posisi kita itu emang lagi seneng ya, lagi ketawa tanpa sadar kalau itu udah mau menjelang maghrib. Setelah kejadian itu kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah melakukan kegiatan masing-masing kan, karena maghrib melakukan kegiatan masing-masing. Saya dan Mbak yang satu lagi yang ikut itu kayaknya ada cekcok sedikit ya. Waktu setelah pulang dari ada cekcok sedikit. Di situ kayaknya saya ada yang mendorong lah, jatuh tapi tidak ada luka, tidak ada apa-apa, tapi memang kena di kepala. Sempat terbentur. Sempat terbentur, tidak sakit. Udah setelah kejadian itu mulai hal-hal aneh yang saya sebutin itu, sempat tidur 3 bulan tidak tidur pagi, malam dan siang itu tidak merasakan namanya ngantuk, capek itu tidak. Terus juga apa yang saya katakan semua itu tidak terkontrol, bukan dalam artian yang ngomong sembarangan, tetapi ketika saya melihat orang di hadapan saya kayak gitu, saya sudah menyebutkan sendiri, oh kamu orangnya seperti ini, masalah kamu seperti ini, itu sudah tanpa saya sadari, itu sudah saya sebutkan semua. Itu saya sempat 1 bulan itu belum beradaptasi, saya sempat tidak masuk sekolah selama 1 bulan. Itu kemarin di kelas berapa kira-kira Mbak? Kelas 2 SMA. Iya. Ketika saya masuk 1 bulan itu masih prosesnya. Saya di kelas itu ngelihat teman-teman yang ada niat jahat, orang yang pinter, ada yang kayak itu saya sebutin semua. Jadi ada yang pro dan kontra ya, ada teman yang suka, ada yang nggak suka. Tapi saya tanpa sadar, saya juga tidak sadar
kalau itu menyakitin mereka. Tapi itu memang murni keluar gitu. Sampai akhirnya karena perjalanannya panjang, saudara-saudara dari ayah, dari ibu itu yang dari Lampung, dari daerah itu seakan-akan mencari info ya, minta kasih tahu lu, kayak dibikin jadi paranormal. Ada yang nanya SK, ada yang nanya jodoh, kayak itu, ada yang apa ya, nomor tokel ada kira-kira. Ada yang nanya. Ada yang saya sebut satu almarhum paman saya juga. Itu saya ingat dia juga nanya jodoh, orang itu bagus atau tidak. Akhirnya sampai ini kan dia udah nikah, alhamdulillah memang jodohnya itu cocok, ternyata emang bagus kan. Nah, tapi kesini ya, saya, orang tua saya juga keberatan dan saya juga tidak mau ini terjadi. Saya bukan paranormal dan saya masih mau sekolah. Jadi sejalannya waktu itu kita masih berobat terus ya. Udah dari kiai, pokoknya udah berapa orang pintar itu didatengin semua. Kayak apa ya, ke daerah seberang tuh saya udah berobat kan, itu sama kiai. Sampai kayak gini loh, pernah ngerasain kalau bapak datang, kamu sebut ya, kalau kamu takut malam-malam kamu sebut nama bapak. Kalau nyium bau harum ini itu berarti bapak datang. Ternyata memang benar, saya merasakan benar ketika saya takut jam 1, jam 2 saya tidak tidur, ada yang mengganggu, ada yang membisikkan macam-macam. Saya panggil ustadz lah itu ya, Pak, ini. Dia datang itu, bau harum itu saya masih ingat sampai sekarang. Saya tahu, oh ini kalau bapak ini yang datang. Nah itu saya dijaga ketika saya ke tempatnya untuk pengobatan lah ya, ngaji atau kayak mana. Seorang yang mendampingin saya ini ikut ngaji, tapi orang yang nggak ada, tapi mendampingi saya itu bisikannya ada. Saya baca yasin, dia ikut baca yasin. Saya sholat, bayangan tuh ada di sebelah saya, dia juga sholat, seorang perempuan orangnya kan. Itu maaf nih Mbak, itu pendamping yang dikasih oleh Pak Ustadz itu ya? Bukan. Yang masukin saya, tetap ikut. Jadi saya dalam proses pengobatan, sosok itu tidak hilang, atau dibacakan ayat kursi atau diyasinin atau iya, dia tetap ikut. Pernah ruqyah dulu Mbak? Udah pernah, tetap ikut. Terus dia juga kayak gini, maksudnya tidak membuat saya menyimpang atau kayak mana, dia berbuat positif terus kayak yang ada di tubuh Mbak. Jadi apapun yang saya lakukan itu sepertinya bukan saya yang mengendalikan. Karena untuk hal makan, saya cukup makan nasi putih dan makannya setiap malam Jumat saya anggur makannya. Rutin itu? Rutin selama 3 bulan. Selama 3 bulan? Selama 3 bulan. Nasi putih anggur? Nasi putih, anggur, air putih. Itu ada yang salah satu paman saya nanya kan, kenapa makannya anggur, kenapa makannya nasi putih. Dan saya sendiri tidak tahu ya kenapa saya menjawab, karena nasi putih itu masih murni dan ini saya jawabkan kalau makannya anggur karena zaman putri ya, zaman kayak itu makanannya ya memang makan kesukaan putri raja itu makannya anggur seperti itu. Saya jawab itu tanpa sadar. Jadi hati saya pengennya bilang saya nggak mau ini terjadi, tapi saya tidak bisa mengutarakan karena setiap yang saya sebutkan itu sepertinya pendamping yang ikut saya itu yang saya rasakan mistisnya itu waktu saya diobatin itu di daerah, ada satu daerah ya di sini. Ketika saya diritualin, di ngajiin, saya dibisikin juga. Jadi saya bingung yang mana saya mau ikutin kan. Terus ketika saya katanya yang disiram air garam apa air ruqyah ya, air ruqyah kayak itu, saya juga ada yang lebih lagi mendampingin saya dengan doa-doa juga gitu kan. Jadi seolah-olah kayak saya ini udah kayak mayat hidup. Ketika sudah mandi kayak gitu, nguyur sendiri itu didampingin oleh mbak saya yang pertama. Dia yang mendampingin saya. Berapa saudara nih Mbak Sandra? Saya 5 bersaudara, perempuan semua.
Jadi mbak saya yang pertama yang mendampingin saya ketika saya diguyur pakai air apa ya, katanya air ya, dikasih jeruk nipis, dikasih itu saya ingat betul sampai sekarang, dan saya tidak mau itu kejadian lagi, tidak mau terulang lagi. Setiap saya mandi lagi itu doa itu saya nggak tahu itu suara dari mana, tapi orang tidak ada di sekitarnya, tidak ada, tapi itu asli suaranya ada di telinga saya. Seperti kita ngomong berdoa kayak gini, ada yang biasanya kayak itu jangan sampai terjadi lagi ya. Setelah sudah dimandiin seperti itu, saya pulangkan, tidak ada yang berubah, belum ada perubahan sama sekali. Tapi yang kayak paranormal itu tetap terjadi. Itu saya posisi tidur di depan Suwarna Dwipa, ada yang jualan apa ya, kayak jualan buah atau jualan apa ya, saya ingat benar di situ. Saya tidur dalam posisi tidur, tapi saya tahu di situ ada jualan. Jadi saya ngomong di mobil itu, kebetulan yang nganter banyak kan, ada bapak, ada ibu, ada saudara-saudara, itu kan ikut semua. Karena kejadian ini kan langka ya, dan juga aneh, ikut semua. Saya dalam posisi tidur, saya minta stop di situ. Di situ ada jual makanan atau jual anggur, saya tahu persis kan. Di situ ada jual anggur, stop bentar. Yang lain nggak sadar kalau di situ ada, ternyata diikutin kemauan saya, stop di situ. Ketika mereka ngelihat, oh memang ternyata ada yang jualan itu. Nah itu saya sama sekali tidak ada apa dalam posisi melihat atau dalam posisi ingat kalau di situ ada, itu spontan saja tadi. Sampai akhirnya saya pulang ke rumah, itu saya dikasih ayat-ayat, terus saya tidur, dibilang kayak gini ya, kata Ustaz, kalau kamu takut, kamu panggil bapak dan kita berdoa malam sama-sama. Jadi posisi saya itu posisi tidur, tapi mata saya nggak tidur. Jadi saudara saya deket, ayah, ibu kan, pokoknya saudara-saudara itu udah kumpul semua kayak gitu, karena nemenin saya nggak tidur kan, udah kumpul kayak gitu. Ada ketakutan nih, ada yang ngikutin saya terus, sosok itu sosok hitam. Nah, saya di situ takut, makanya kalau takut saya diingetin, panggil bapak. Kalau bapak datang, kamu tahu bau bapak kayak gitu kan, kamu panggil bapak, ini contoh bau bapak. Saya merasakan bener bau itu, dibilang melati tapi kayak wanginya beda ya khas itu kan. Jadi tahu kalau yang itu datang, oh baunya kayak gini, bapak itu datang. Tapi itu tuh nggak ngaruh juga, tetap mengganggu, tetap kalah. Jadi misalnya saya dikasih apa waktu itu, ingat saya kayak dikasih tali ya, tali warna hitam, itu diiketin biar saya ada yang ngejaga kayak gitu, sampai digituin. Bisikan yang mistis itu nyuruh saya buka yang tali itu. Akhirnya tetap jam 3 itu kebuka sendiri. Dan saya baca Yasin, surat-surat pendek, pokoknya baca surat ayat kursi. Itu ada yang ngedampingin saya, yang lain nggak ngelihat, tapi ada yang nemenin saya ngaji, nemenin saya apa. Itu berlangsung selama 3 bulan. Dari pertama habis kejadian pergi ke tempat wisata itu. Itu kejadian 3 bulan, dan orang tua saya bilang kayaknya yang ke Ustadz ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, tetap seperti ini. Tetap seperti ini, dan tidak ada maksudnya membawa perubahan yang ngebuat saya normal kemarin, itu tidak ada. Akhirnya kita stop berobat di sana. Dan kejadian itu saya tahu semua, alurnya saya tahu, saya sadar benar, tapi saya tidak bisa mengendalikannya. Pada akhirnya
itu ada bapak-bapak tua, itu daerahnya tinggal di Palembang, dan pernah saya temui, sekarang dia masih ada. Itu yang ngebuat saya agak ada perubahan. Oh, dari bapak-bapak itu? Iya, bapak tua itu, tapi pengobatannya itu di luar ini ya, di luar nalar saya juga. Jadi ketika saya dibawa ke sana, dia sudah ngomong ke saya, oh kita bersahabat kok. Dia ngomong seperti itu? Kita bersahabat kok, kan. Jadi kita tidak saling ganggu. Tapi saya di situ saya marah. Oh, sama bapak tadi? Sama bapak tadi. Akhirnya bapak tadi doa dan pegang tangan saya ya. Itu yang menemenin kakak sepupu sama mbak saya yang pertama. Saya ditemenin. Pas saya lagi salaman, saya menatap. Bapak itu saya tatap. Bapak itu saya tatap. Tapi air mata saya keluar sendiri. Saya tatap, saya marah, tapi air mata saya keluar sendiri. Sudah keluar sendiri, saya ikut juga kayaknya adu ilmu kali ya sama bapak tadi. Ya. Saya juga nggak ngerti karena memang di luar nalar bagi saya yang seperti itu. Saya juga percaya nggak percaya, tapi saya mengalami. Cuman posisi Mbak Sandra waktu itu sadar nggak kira-kira? Sadar. Tapi masalah seperti itu kok saya marah. Ketika saya sudah normal kayak gini, saya ingat semua, kok bisa saya seperti itu. Jadi pas saya salaman sambil saya marah, air mata saya keluar sendiri, sambil saya juga kayak adu ilmu. Dia baca apa, saya baca apa, ayat-ayat ya, saya baca apa, sampai akhirnya itu yang nyaksin. Tapi saya nggak ngelihat ya, yang lihat mbak saya dan kakak sepupu saya. Itu ada keris itu nggak tahu sebesar apa, itu dimasukin ke sini. Itu bapak itu yang masukin? Bapak itu yang masukin ke sini. Dimasukin ke sini oleh bapak itu, terus dikasih air untuk wudhu kan. Pulang ke rumah, ketika pulang di rumah, air wudhu itu diusapin sebelum masuk ke rumah, terus disiramin ke halaman. Setelah dari situ baru agak ada perubahan ya. Tapi perubahannya itu juga tidak 100%. Oh, masih ada yang sosok itu masih ada di Sandra gitu ya? Sampai sekarang saya merasakan kalau itu katanya keris itu untuk menutup biar saya tidak melihat hal-hal aneh. Karena yang ngelihat kuntilanak, ngelihat yang pocong, ngelihat itu ketika 3 bulan itu saya diikutin terus, itu ada hal-hal yang aneh, yang seperti ngelihat wajah manusia seperti binatang. Teman-teman saya mukanya kayak binatang, ada yang sosok babi, ada yang sosok yang digambarkan kayak keledai dungu itu. Oh, ini teman saya yang ini kayak ini, itu ada semua. Malam-malam juga yang namanya ya kuntilanak, atau saya ngelihat semua itu. Itu hampir setiap malam tuh Mbak Sandra? 3 bulan itu. Selama 3 bulan saya dari pertama itu saya tidak tidur. Saya itu ketakutan ada. Makanya saya tidak kuat sama sekali untuk melakukan hal itu. Saya sama sekali mohon benar, lebih baik saya ditutup. Saya dibilang bapak itu juga nanti saya dianggap orang dukun kayak gitu. Saya nggak mau seperti itu. Makanya saya berusaha itu ditutup, walaupun sampai sekarang saya tahu atau feeling ya, atau dapatnya dari mimpi, tapi saya tidak akan menyebutkan kayak itu kan, karena ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Kayak saya masuk jurusan psikologi, itu sejarahnya dari saya sakit. Dari saya sakit, makanya saya disarankan masuk psikologi. Jadi saya menanggapin seseorang itu latarnya bukan dari saya tahu pribadi sifatnya, tapi saya melihat tingkah lakunya secara real ya, dengan pelajaran yang saya pelajari. Makanya sampai sekarang saya ngambil jurusan itu. Kejadian yang sebenarnya kejadian yang yang buat saya tidak masuk akal, di luar kendali saya itu
sampai 2000 tahun 2000 itu masih tahun 2000 itu kayaknya saya kemasukan lagi. Tapi kemasukan di sini bukan berarti saya ngamuk atau saya kesurupan atau 2000 berapa mana. kira-kira? Tahun 2000. 2000. Oh, itu sebelumnya berarti? 2020. Oh, ya 2020. 2020. Ya, 2020 itu kejadiannya itu ke orang tua saya sendiri. Nah, saya kemasukan bukan berarti kesurupan apa ya, tapi saya tahu orang tua saya itu di rumah, kebetulan ada rumah satu lagi di Indralaya. Di rumah itu posisinya di belakang itu ada kuntilanak. Di rumah di orang tua? Iya, yang di Indralaya. Nah, jadi posisi orang tua saya sebenarnya itu tidak stabil. Nah, mungkin dalam keadaan capek atau kayak mana ya, ada darah tinggi, jadi memasuki orang tua saya. Sosok kuntilanak tadi? Sepertinya seperti itu. Karena ada kaitannya dengan saudara saya yang bungsu itu hamil. Dan saya menyatakan itu semua dalam podcast ini. Karena saya tidak menjelaskan itu ke adik saya atau ke orang tua saya. Atau nggak pernah diceritain? Saya tidak pernah ceritakan. Jadi kejadiannya itu, kuntilanak yang saya merinding nih, kuntilanak yang ada di rumah sana itu menarik ingin menarik adik saya yang kelima ini datang ke rumah sana. Oh, ke Indralaya. Ke Indralaya. Karena adik saya ini hamil yang kedua ini, pertama dia hamil yang pertama itu dia hampir lewat gara-gara diganggu kuntilanak juga di Bukit Kemuning. Itu sudah berhasil sekali. Nah, yang kedua ini itu dalam perjalanan papa saya tanpa sadar ngomong ada kekecewaan sama saudara saya yang nomor 5. Jadi saudara saya ini berusaha keras, lagi hamil besar, mau datang ke Indralaya. Padahal orang tua ngelarang sudah maksudnya? Padahal kami melarang. Jangan sampai datang. Jangan sampai datang. Akhirnya itu di tol dia sudah nggak sadar, dia mau ke sana. Pas mau masuk ke perumahan itu udah video call. Kami sudah di jalan tol pulang. Kalau nggak percaya, ini kami di jalan tol pulang. Akhirnya dia berbalik lagi. Putar balik. Kalau seandainya itu terjadi, ya itu yang diinginkan oleh kuntilanak tadi. Iya, karena itu sudah kejadian kedua kali. Nah, itu saya merasakan. Tapi saya tidak berbicara atau karena saya takut seolah-olah saya mendahulukan, terus juga saya kayak dibilang kayak indigo. Saya tidak ada yang seperti itu, tapi itu feeling yang memang saya rasakan. Oh, ternyata benar. Oh, ternyata seperti ini. Makanya setiap kejadian-kejadian saya tidak mau cerita. Cukup saya bisa mengatasi enggak seperti ini, seharusnya seperti ini. Orang tua pun nggak cerita, Mbak Sandra? Tidak cerita. Tapi kalau bau itu atau bau kuntilanak yang mati harum bener pas kejadian itu saudara-saudara saya merasakan semua. Semua cium bau itu? Bau itu cium karena ketika orang tua saya di rumah sana itu kebetulan kita kumpul di situ sekitar orang 15. Di rumah Indralaya? Di rumah Indralaya. Nah, di situ di belakang situ mencium semua bau itu. Itu kira-kira posisinya kalau di belakang rumah itu apa, Mbak? Apa rawa-rawa atau gimana? Apa masih hutan atau gimana? Hutan. Masih kebetulan hutan, di perumahan itu hutan. Terus juga di situ ada pohon kates, tapi pohon jeruk nipis. Tapi memang ada pohon-pohon seperti itu. Tapi dianggap yang rawan itu juga tidak. Tapi memang itu dulunya hutan sih. Makanya yang hal-hal seperti itu tidak ini ya, mendukung, kemungkinan pasti ada. Cuma Mbak pernah lihat sosoknya di rumah Indralaya itu kira-kira? Kuntilanaknya itu pernah lihat kira-kira? Kalau melihat langsung itu saya tidak melihat lagi karena ketika kejadian saya di obat ini tuh saya sudah ditutup. Oh, yang pakai keris itu tadi. Ya, tapi sampai sekarang saya juga masih merasakan seperti itu, tapi saya sudah bisa mengendalikan diri saya sendiri. Saya sudah tahu juga apa yang harus saya lakukan, dan alhamdulillah sampai sekarang intinya satu, saya meresapi selama berapa tahun itu sepertinya kalau kita mendekatkan diri
sama yang di atas, lebih tenang, dan saya juga meyakinkan kalau saya ini tidak ada apa-apanya dan saya pasrahkan ke sana semua. Alhamdulillah sampai sekarang saya jadi tidak ada ketakutan sama sekali dengan apa yang saya alami selama ini. Jadi jadi tenang. Jadi kalau misalnya ada yang mengganggu atau yang tidak sama sekali saya suka atau bertenang sama saya, itu sekarang tidak ada kekhawatiran lagi. Apapun itu, taunya saya sholat seperti itu. Itu yang membuat saya sekarang bisa berubah. Seperti itu ya Mbak ya ceritanya. Iya. Oke, begitulah cerita mungkin dari Mbak Sandra, ya cerita yang sangat luar biasa. Ya bagi teman-teman juga yang mungkin ada cerita horor, mungkin bisa nanti dikirimkan ke email kita yang mungkin nanti akan kita kasih di deskripsi kita. Sama nanti follow juga IG kita atau DM juga ke IG juga boleh. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.